Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan cara kerja transmisi dan yang selanjutnya transmisi adalah sebuah komponen yang terdapat pada mesin dan berfungsi untuk mengubah kecepatan serta tenaga putar. Kecepatan ini dan tenaga putar yang didapat dari mesin pada roda tersebut yang akan digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Apa itu transmisi? Pada dasarnya, sistem transmisi pada mobil dapat dibagi menjadi dua, yaitu transmisi mobil manual dan transmisi mobil otomatis. Perbedaan untuk keduanya terletak pada cara perpindahan transmisi atau perpindahan gigi. Untuk mobil dengan transmisi manual, Anda harus memindahkan transmisi atau gigi melalui persneling secara manual. Jika dilihat dari cara pemindahan gigi atau transmisi secara manual, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu constant mesh, steering mesh, dan synchron mesh. Yang selanjutnya, fungsi transmisi pada mobil. Fungsi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, untuk dapat menyalurkan tenaga-tenaga yang dihasilkan atau putaran mesin dari kopling menuju ke poros propeller shaft. Yang kedua, untuk merubah momen yang dihasilkan oleh mesin sesuai dengan beberapa kebutuhan yang didasarkan pada beban dan keadaan jalan. Yang ketiga, memungkinkan kendaraan dapat bergerak mundur atau reserve yang pada umumnya keadaan ini ada pada kendaraan yang mempunyai roda lebih dari dua seperti mobil. Yang selanjutnya itu komponen transmisi manual. Yang pertama itu ada kopling atau clutch. Merupakan perangkat yang memungkinkan pemisahan atau penyatuan antara mesin dan transmisi. Kopling dapat dioperasikan oleh pedal kopling. Yang yaitu kopling itu atau clutch itu yang pada bagian ini. Dan selanjutnya itu lever transmisi atau shifter. Digunakan oleh pengemudi untuk memilih posisi gigi yang diinginkan. Lever transmisi umumnya terletak di konsol tengah atau di sekitar roda kemudi. Yang selanjutnya itu gear atau gigi. Transmisi manual memiliki beberapa gigi yang dapat dipilih oleh pengemudi. Gigi-gigi ini mengatur rasio putaran mesin dan roda, memungkinkan mobil untuk beroperasi pada berbagai kecepatan. Yaitu ada bagian gigi, yaitu dari gigi 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir R. Yang selanjutnya poros input dan poros output. Poros input terhubung ke mesin, sementara poros output terhubung ke roda kendaraan. Perpindahan gigi mengubah rasio putaran antara poros input dan output, yaitu di bagian di sini poros input dan di bagian selanjutnya ini poros output. Yang selanjutnya lubang perbukar pada satu radiator. Beberapa transmisi manual dilengkapi dengan lubang perbukar panas atau mengiringan oli transmisi dan menjaga kelebihan panas. Ya, selanjutnya ini adalah bagian-bagian dari cara kerja transmisi manual. Yang pertama itu menyalakan mesin. Dan selanjutnya itu menginjakkan pedal kopling, yang dimana pengemudi menekan pedal kopling memutuskan daya antara mesin dan transmisi. Dan selanjutnya perpindahan gigi, yang dimana itu menggunakan tuas persneling untuk memindahkan gigi antara 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Dan kemudian sinkronisasi, yang dimana adalah memilih gear yang akan dihubungkan ke main shaft dengan cara menggerakkan synchronous shaft pada kondisi netral. Gear-gear pada main shaft berputar bebas sehingga kecepatan putarnya sesuai rasio dengan gear
pasangan pada counter shaft. Yang selanjutnya melepaskan kopling, yang dimana setelah memasukkan gigi dan sinkronisasi, kemudian lanjutkan melepaskan kopling agar bisa meneruskan tenaga dari mesin ke bagian gardan, yang itu dari output shaft ke propeller. Dan selanjutnya transfer tenaga, yang dimana ini yang dihasilkan dari transmisi yang diteruskan ke sinkromes, terus meneruskan kopling, terus penghasilan tenaga dari propeller. Sinkronisasi antara perubahan gigi dan penggunaan kopling untuk menjaga keawetan dan kinerja transmisi. Ini gambar-gambar konstruksi perpindahan gigi. Yang pertama itu ada posisi 1, 2, 3, 4, posisi 5, dan posisi mundur. Dan yang ini bagian-bagian transmisinya, seperti input shaft, counter gear dan shaft. Ya, terus gigi 1 sinkromes, gigi 2, gigi 3 shift rock, shift link, gigi 4, gigi 5 tuas press link, terus reverse gear atau gigi mundur, terus output shaft. Jadi gambar atau keterangan dari posisi gigi netral, yang dimana pada gigi netral itu di antara tengah-tengah antara gigi. Saat posisi netral, putaran dan tenaga mesin tidak diteruskan ke proses output atau output shaft. Hal ini terjadi lantaran semua roda gigi percepatan tidak ada yang terhubung dengan sinkromes. Semua dalam keadaan bebas. Aliran tenaga dari mesin hanya memutar poros input dan counter gear tanpa memutar poros output. Selanjutnya posisi gigi 1. Posisi 1 adalah saat posisi tuas berada di angka 1 pada diagram tuas transmisi atau shifter. Hal ini akan menarik tuas ke belakang sehingga akan mendorong shift rock dan membuat gigi sinkromes untuk gigi 1 bergerak ke depan. Dengan begitu, maka gigi 1 akan terhubung dan memutar poros output. Posisi 1 menghasilkan putaran yang lambat, namun memiliki tenaga putaran atau momen pada poros output yang besar. Yang selanjutnya posisi gigi 2. Posisi gigi 2 adalah saat posisi tuas berada di angka 2 pada diagram tuas transmisi. Posisi gigi 2 ini akan mendorong tuas ke depan dan menarik shift rock ke belakang sehingga gigi sinkromes terhubung dengan gigi 2. Dengan begitu, maka gigi 2 akan terhubung dan memutar poros output, sehingga gigi 2 akan memutar poros output lebih cepat dibandingkan posisi gigi 1. Selanjutnya posisi gigi 3. Posisi gigi 3 adalah saat posisi tuas berada di angka 3 pada diagram tuas transmisi. Hal ini akan menarik tuas ke belakang sehingga akan mendorong shift rock dan membuat gigi sinkromes untuk gigi 3 bergerak ke depan. Dengan begitu, gigi 3 akan terhubung dan memutar poros output. Posisi gigi 3 akan berubah putaran yang lebih cepat dibandingkan posisi gigi 2. Posisi gigi 4 adalah saat posisi tuas berada di angka 4 pada diagram tuas transmisi. Posisi ini akan mendorong tuas ke depan dan menarik shift rock ke belakang sehingga gigi sinkromes terhubung dengan gigi 4. Dengan begitu, maka gigi 4 akan terhubung dan memutar poros output. Posisi 4 akan lebih cepat atau lebih dibandingkan dari posisi 3. Yang selanjutnya posisi gigi 5. Posisi 5 adalah saat transmisi tuas berada di angka 5 pada diagram tuas transmisi. Hal ini akan menarik tuas ke belakang sehingga akan mendorong shift rock dan membuat gigi sinkromes untuk gigi 5 bergerak ke depan. Sehingga begitu, maka gigi 5 akan terhubung dan memutar poros output. Posisi 5 akan menghubungkan putaran yang lebih cepat dibandingkan posisi gigi 4. Yang selanjutnya adalah posisi gigi mundur.
Posisi gigi mundur adalah saat posisi tuas berada di angka R pada diagram tuas transmisi. Posisi gigi R ini akan mendorong tuas ke depan dan menarik sinkron ke belakang sehingga gigi sinkronis terhubung dengan gigi R. Di antara gigi R dan counter gear untuk gigi R dipasangkan gigi pembalik yang bernama reverse inner gear. Akibatnya putaran poros output juga akan terbalik atau berlawanan arah dengan putaran input. Jenis-jenis transmisi yaitu ada 3 yang disebutkan di mana pada awal tadi. Sliding mesh. Sliding mesh adalah jenis transmisi yang berdasarkan pada selektif gearnya. Dengan kata lain, transmisi ini melakukan perbedaan giginya dengan cara menggeser langsung pada roda giginya. Sliding mesh biasanya dipakai untuk perpindahan gigi mundur. Namun hal itu dapat dilakukan apabila kendaraan dalam kondisi berhenti. Yang selanjutnya constant mesh. Constant mesh adalah transmisi manual. Yang sistem kerja perpindahan giginya membutuhkan bantuan kopling geser karena posisi roda giginya tetap. Posisi main gear dan counter gear pada transmisi selalu terhubung. Yang selanjutnya synchron mesh. Synchron mesh adalah transmisi manual di mana roda gigi utama dan roda gigi counter selalu terhubung dan roda gigi utamanya tersebut tidak bergeser. Dengan kata lain, transmisi ini hampir sama dengan jenis constant mesh. Bedanya synchron mesh ini memiliki unit di kopling misalnya yang berfungsi untuk menyamakan putaran kopling, geser, dan roda gigi utama. Sekian atas presentasi atau penjelasan pada cara kerja transmisi manual. Lebih kurang mohon maaf. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.